Tempat wisata Bandung tidak hanya di Lembang, Ciwidey, ataupun Braga. Ada juga di daerah Bandung Barat. Wisata murah meriah tapi mendunia Skitovers. Soalnya tempat wisata ini dijadikan latar syuting film yang dibintangi Lisa Blackpink loh. Nah, ada yang tahu nggak di mana lokasinya? Pasti penasaran kan? Tapi bener kan, fakta Lisa Blackpink sini kan? Fakta. Tuh, fakta Lisa Blackpink aja ke sini. Kamu Lisa-lisaan nggak pernah ke sini. Gimana? Bandung memang surganya wisata alam. Salah satunya wisata di daerah Citatah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Siapa sangka tempat wisata perbukitan Kars ini dipilih sebagai lokasi syuting film yang dibintangi Ma Dong-seok, Lee Jin-wook, dan pemeran utamanya Lisa Blackpink loh. Widih, keren banget ya wisata Indonesia. Kira-kira semenarik apa sih tempat wisatanya? Yuk kita kulik bareng-bareng. Kita mulai ya dari pintu masuk. Di sini kita harus bayar tiket masuknya dulu. Tenang, ramah di kantong kok. Cuma Rp14.000 aja per orang. Dari pintu masuk, kita trekking sekitar 10-15 menit sampai puncak tertinggi di Stone Garden. Nah, kalau sudah di puncak gini, baru kelihatan keindahannya Skitovers. Deretan batu menjulang, rumputan yang hijau, dan langit yang biru menjadi daya tarik tersendiri dari tempat wisata ini. Stone Garden itu merupakan geosite ya, geosite dari Geopark Raja Mandala. Karena ini merupakan kawasan Kars dari Kars Citatah. Kalau kita lihat dari sejarah ini sekitar 30 sampai 20 juta tahun ini merupakan laut. Laut ini? Ya, yang awalnya laut dangkal, naik menjadi laut dalam, kembali lagi menjadi dangkal. Nah, ini dari proses gempa tektonik. Nah, zamannya itu ada gunung api di bawah laut, ada pergeseran lempeng. Jadi dalam ilmu geologi itu ada dua kemungkinan, dari pergeseran lempeng kuat yang tadinya laut terangkat menjadi perbukitan kapur, ini salah satu termasuk perbukitan kapur, dan juga sebaliknya. Wilayah Stone Garden yang kini berada di ketinggian dulunya berada di lembah laut purba, namun mengalami pengangkatan tektonik sehingga berada di atas bukit seperti sekarang. Hal ini diperkuat dengan bebatuan besar dan berongga mirip terumbu karang. Ini kelihatan banget nih. Iya. Berarti gila terumbu karang dulu gede banget Besar-besar, ya. iya. Oh iya, di sini ada 3 zona Skitovers. Zona wisata yang diperuntukkan wisatawan umum, zona penelitian yang digunakan para peneliti geologi dan arkeolog, dan yang terakhir, zona konservasi yang merupakan zona terlarang didatangi oleh para wisatawan. Karena di zona ini menyimpan bebatuan fosil purba yang perlu diteliti. Nah, katanya ini merupakan salah satu fosil. Fosil apa ya di sini? Nah, ini disebut fosil gangga, sisa tumbuhan laut atau binatang laut yang sudah mengering. Nah, ini jadi karena kalau kita lihat ini bentuknya bisul-bisulnya, bentuk borok-borok ini panjang apa macam-macam. Nah, ini kan ada yang panjang seperti cacing kecil. Iya betul, ada yang bulat-bulat gitu ya. Nanti kalau kita lihat di sana tuh bintik-bintik. Lokasi ini ada bentuk bintik-bintik, iya banyak. Jadi bentuknya ini macam-macam. Nah, karena ini kenapa ditutup? Karena ini khusus buat penelitian aja. Jadi nggak boleh, wisatawan masuk. Kawasan ini terletak di antara lokasi penambangan kapur dan berada di ketinggian sekitar 2078 meter di atas permukaan laut. Stone Garden dikenal sebagai kawasan batu kapur dengan formasi alam yang unik. Gak heran ya kalau di sini banyak yang piknik, camping, dan foto pre-wedding, bahkan pembuatan film Skitovers. Selain tadi batu Sukhoi, ini disebutnya batu diet. Kenapa disebut batu diet? Karena kalau yang nggak muat di sini berarti dia harus diet. Ya, saya lihat nih. Saya muat gak di sini nih? Ya kan? Muat. Nggak muat. Ternyata alam tidak pernah bohong, ya kan? Ternyata saya benar juga harus diet, ya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa di sini banyak celah? Karena ini tersebut batu gamping. Batu gamping kalau ketika kena air dia cepat lapuk. Ya karena dia kena sering hujan, jadi lapuk, dia membentuk rongga-rongga. Jadi nggak heran kalau batu gamping itu banyak rongga-rongga atau banyak celah-celah. Oh iya, kalau foto-foto di sini harus hati-hati ya. Terkadang suka ada monyet liar. Kalau tidak dijaga, barang bawaan atau kamera kalian bisa diambil monyetnya tuh. Foto-fotonya kan sudah. Sekarang kita mau lihat lokasi tempat syuting Lisa Blackpink.
Gimana Pak? Nah, ini salah satunya jembatan itu. Oh itu? Ya, jembatan itu, dan juga di bawah itu barak militer mereka. Oh. Nah, jadi waktu syuting itu ada adegan tembak menembak waktu itu di atas ini. Oh di atas itu Ya, ya? di atas ini. Nah, kalau yang bawah itu ada barak militer. Ini kan mengisahkan tentang pemberontakan yang diculik. Oh gitu. Nah, jadi lu ceritanya. jadi barak militernya. Jadi waktu itu Lisa Blackpink kesini syuting di jembatan situ Iya, ya? jembatan itu. Latarnya kayak latar peperangan Iya, gitu. peperangan. Jadi barak dia, barak. Oh, jadi barak militer. Jadi memang bangunan-bangunan itu masih bangunan militer semua. Tapi bener kan, fakta Lisa Blackpink sini kan? Fakta. Tuh, fakta Lisa Blackpink aja ke sini. Kamu Lisa-lisaan nggak pernah ke sini, gimana sih? Tidak hanya kawasan karstnya saja, bahkan bekas pos pintu masuk pun disulap menjadi tempat pintu masuk barak militer. Iya, selama 1 bulan sebelum kegiatan itu lokasi ini udah disterilkan. Jadi tidak ada masyarakat yang masuk karena ini memang ketat. Karena memang kalau dari luar itu kan jangan sampai adanya kebocoran atau apa. Jadi akhirnya dari awal pintu masuk sana itu udah steril, tidak boleh masuk. Termasuk masyarakat setempat, termasuk pedagang juga di sini nggak boleh berdagang semua. Para pemainnya nggak pakai mobil biasa katanya pakai Iya, mobil. dia kadang-kadang kalau dia pakai mobil mewah kan orang tuh tahu. Jadi dia kadang-kadang dia nempel di mobil-mobil yang memang yang nggak diduga aja lah, seperti misalnya dalam ada satu truk model bawa apa mobil Ambulan. ya bawa ambulan, salah satunya juga ada mobil properti seperti mobil box di dalam itu semuanya. Masih ada tempat yang indah lagi Skit Lovers. Kali ini saya mau ngajakin ke wisata alam yang lagi hits di sosial media. Sanghyang Kenit merupakan geowisata yang ada di Raja Mandala, Bandung Barat. Kayaknya seru nih kalau kita penelusuran ke dalam gua. Kita lagi ada di Desa Raja Mandala, Sanghyang Kenit. Kali ini tim Secret Story akan menelusuri gua peninggalan zaman Majapahit. Enggak ya? Enggak ketak. Jangan Burda. Bercanda ya. Ini kita bukan nyari pusaka, bukan. Pintu masuk guanya memang lebar seperti ini Skit Lovers. Tapi semakin lama semakin sempit. Baru saja masuk sudah ketemu dengan stalaktit dan stalagmit. Gua Sanghyang Kenit memiliki panjang sekitar 700 meter. Untuk menelusuri gua ini dibutuhkan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Oh iya, di gua ini ada 3 zona Skit Lovers. Ini tuh gua ini ada zona apa aja sih? Katanya ada 3 zona ya? Betul, ada zona remang, zona gelap senja, terus gelap abadi. Oh gitu? Ya, kalau kayak gini kan masih zona remang, artinya masih ada cahaya dari luar. Oke. Terus ada juga gelap senja, memang hanya sedikit ada gelap dari bolong-bolong gua itu, Oh, cahaya-cahaya. cahaya dikit. Nah, itu zona Gelap. gelap Sejak. senja ya. Kalau gelap abadi, gelap total. Betul, gelap total. Zona remang dan gelap senja masih ada hewan liar seperti ular, landak, dan kelelawar. Tapi kalau sudah masuk zona gelap abadi, sudah tidak ada hewan lagi Skit Lovers. Kalau mau penelusuran gua sampai pintu keluar, harus mempersiapkan stamina lebih ya. Wajib hukumnya menggunakan pemandu lokal ketika penelusuran ke dalam gua. Yang paling penting, jangan keluar dari rombongan Skit Lovers. Karena semakin ke dalam akan lebih gelap dan banyak rute jalan di dalam gua. Kalau jalan sendiri bisa tersesat tuh. Oksigen dikit ya? Oksigen betul. Karena memang ada yang ruangan yang sempit, yang memang nggak ada oksigen, terus nanti kita bisa ketemu lagi ke ruangan yang ada oksigennya lagi gitu. Oh, jadi ini struktur guanya ada yang besar, ada yang sempit, bahkan ada yang merangkak untuk masuk. Nah, betul. Ada yang besar lagi gitu Iya. ya. Jadi bukan semakin lama semakin menyempit ya, bukan? Bukan, cuman ada rute yang memang sempit, terus nanti kita merangkak, ketemu lagi ruangan yang luas, kayak gitu. Jadi ada sih ya semakin membesar. Membesar ini Kak. Ya. Kalau ini sih Bahkan ada juga jalur yang kita tuh perlu nyelam dulu ke permukaan air, terus nanti muncul kita. Ada beberapa rute gitu. Cuman rata-rata kita ambil jalur tengah yang aman, yang safety. lagian saya juga bukan Indiana Jones. Bukan juga ya. Ya, udah kita balik aja. Boleh. Selain menyusuri lorong gua yang gelap, di
Di sini ada aktivitas lain yang bisa dicoba ski lover, seperti body rafting, berenang di sungai yang jernih, bermain perahu, hingga berkemah. Sanghyang Kenit sebenarnya adalah bagian dari aliran Sungai Citarum Purba. Dulu, sungai di sini sempat membentuk danau besar, sebelum kemudian menyusut dan menjadi tebing-tebing kapur yang indah. Karena proses alam itulah terbentuklah gua-gua alami dan aliran sungai yang jernih dan menawan. Aliran sungai yang cukup deras dengan perpaduan tebing tinggi merupakan daya tarik dari tempat wisata ini. Saya lagi main dayung bersama atlet arung jeram, betul? Tuh, arung jeram dari Bandung ya, betul pada larang ya. Jadi nggak cuma wisata aja, tapi di sini juga buat tempat latihan para atlet. Ini gini-gini kecil-kecil masih atlet ya kan? Untuk bukan atlet karambol. Ini atlet dayung. Atlet arung jeram ya. Oh, itu seru tuh. Jadi kita harus dayung terus. Wah, seru ya. Ya. Dayung-dayung terus. Di tengah banyaknya pilihan wisata modern, dua tempat wisata alam di Kabupaten Bandung Barat ini mulai menjadi primadona masyarakat Indonesia. Stone Garden dan Sanghyang Kenit menjadi bukti bahwa destinasi berkelas dunia tak selalu harus mahal.